adik-adik. Haleluya. Nah adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian kita. Terima kasih Bapak. Kasih setiamu, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau bersekutu, mau beribadah, ketemu Tuhan Yesus di ibadah sekolah minggu kami ini. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Yesus pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita semangat memuji Tuhan. Kita mau katakan pujian kita, kuat-kuat yang terkuat. Amin. Terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik siapkan hatinya, kita sama-sama menyanyikan pujian kita, tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan. Tabur firman-Mu, tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Nah adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan bergirang bagi nama-Mu Tuhan. Nanti saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami bisa mengerti dengan baik dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, terima kasih, kami menyerahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan, hari lagi beribadah lewat firman Tuhan. Hari ini kita mau menyapa setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Nah, kalau tadi kita sudah memuji, memuliakan, menari, melompat buat Tuhan Yesus, ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu belajar mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu lalu Kak Evi bercerita tentang mengasihi sesama. Bagaimana bukti kita mengasihi, mulai dari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, melanjutkan firman minggu lalu, minggu ini Kak mau bercerita tentang persahabatan, saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Nah, Alkitab bercerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Adik-adik semua ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, dan baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah adik-adik, ini adalah kisah persahabatan antara Daud, anak seorang gembala, anak rakyat biasa, ayahnya namanya Isai, dia bersahabat dengan anak seorang raja yang namanya Yonatan. Ayahnya Yonatan itu namanya Raja Saul. Wah, seorang yang hebat bersahabat dengan seorang yang sederhana atau orang yang biasa-biasa saja, yaitu Daud dan Yonatan. Nah, tadi Kak Evi sudah baca Alkitab dan Alkitab berbicara tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Bagaimana Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi jiwanya sendiri atau dirinya sendiri. Nah, di dalam cerita ini adalah cerita bagaimana Daud yang selalu menang dalam peperangan. Karena Daud selalu menang,
orang-orang yang bangsa Israel lawan selalu kalah. Daud semakin hari semakin hebat. Bahkan rakyat memuji-muji Daud dengan sukacita. Wah, Daud hebat, Daud hebat. Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Sedangkan Raja Saul cuma beribu-ribu. Mereka bersukacita sambil menari-nari di hadapan Tuhan. Tapi karena perkataan itu, akhirnya Saul menjadi sangat marah. Raja Saul kesel sekali sama Daud. Dan Raja Saul berpikir, wah, jangan-jangan sebentar lagi rakyat akan terpikat hatinya sama Daud. Lalu mereka akan menjadikan Daud raja. Dan aku, Raja Saul, bukan lagi jadi raja mereka. Jadi karena Raja Saul itu segitu marahnya, Raja Saul benci sama Daud. Setiap kali Raja Saul punya kesempatan, Raja Saul itu ingin sekali membunuh Daud. Tapi karena Daud punya seorang sahabat yang namanya Yonatan, Yonatan ini gak mau Daud dibunuh. Karena itu Yonatan berusaha setiap kali Raja Saul merancangkan atau menginginkan untuk membunuh Daud, Yonatan selalu datang sama Daud lalu memberitahukan itu sama Daud. Akhirnya berkali-kali Daud lepas dari ancaman Raja Saul atau dari niat Raja Saul untuk membunuh Daud. Nah, karena apa adik-adik? Karena Daud punya seorang sahabat yang namanya Yonatan. Yonatan ini karena mengasihi Daud, Yonatan selalu mau untuk melindungi Daud. Nah, itu singkat cerita dari kisahnya Daud dan Yonatan. Bagaimana karena Yonatan mengasihi Daud, Yonatan selalu berusaha memberi yang terbaik buat sahabatnya yang namanya Daud. Nah, hari ini Evi mau bagi dua hal dari cerita yang sudah Evi ceritakan tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Yang pertama, jadilah sahabat yang baik. Evi yakin setiap adik-adik sekolah minggu di rumah pasti punya seorang sahabat atau beberapa teman yang dekat sama adik-adik yang biasanya adik-adik ajak bercerita, ngobrol, atau makan bersama, bermain bersama, jalan-jalan bersama, atau melakukan aktivitas bersama-sama. Nah, Alkitab mau kita menjadi sahabat seperti Daud dan Yonatan, yaitu saling mengasihi, saling melindungi, saling membantu, saling mendoakan. Jadi ketika sahabatmu sedang kesusahan, atau temanmu sedang sedih, atau temanmu sakit, sebagai sahabat yang baik, kamu bisa lakukan hal sederhana, yaitu mendoakan sahabatmu. Jadilah teman yang baik dengan cara saling mendoakan. Dan hal penting lainnya untuk menjadi sahabat yang baik adalah minggu lalu Kayvi sudah pernah bicarakan ini, yaitu menjadi saksi. Mungkin kamu punya beberapa teman yang ada di sekitar rumahmu, atau teman-teman sepermainanmu, atau sahabat yang dekat dengan kamu yang enggak sama, atau mungkin agamanya berbeda dari kamu. Kamu perginya ke gereja, dia perginya ke masjid. Nah, kamu punya cara sederhana menjadi sahabat yang baik bagi temanmu, yaitu memperkenalkan Yesus sama dia. Percuma kita bermain setiap hari, tapi kalau sahabatmu gak kenal Yesus, kasihan. Jadi tugas kamu ceritakan tentang Yesus. Kalau Yesus ada mengasihi dia, kalau Yesus pun mau mati buat dia. Nah, dengan begitu ketika kamu memperkenalkan Yesus kepada sahabatmu atau kepada teman-temanmu, kamu sudah jadi seorang sahabat yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, kita nggak bisa jadi seorang sahabat yang baik kalau kita nggak punya satu teladan. Siapa sih yang cocok, yang harus kita lihat, kita contoh untuk jadi seorang sahabat yang baik? Alkitab menulis Yohanes 15 ayat 13 sampai 14, katanya seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, adik-adik, satu contoh atau satu teladan yang baik yang bisa adik-adik dan Kayvi tiru untuk menjadi seorang sahabat yang baik, yaitu meneladani Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus menyebut adik-adik, Kak Evi, mama, papa, guru-guru di sekolah sebagai seorang sahabat. Berarti Tuhan Yesus pengen akrab dengan kita. Tuhan Yesus pengen mengasihi kita dan dekat dengan kita. Kalau Yonatan begitu mengasihi Daud, lebih dari itu Tuhan Yesus pun begitu mengasihi adik-adik dan juga Kak Evi. Saking Tuhan Yesus mengasihi kita, Alkitab tadi bercerita atau menulis bahwa Tuhan Yesus rela mati bagi kita, mengorbankan hidupnya bagi kita, biar kita semua yang berdosa ini diselamatkan, kita masuk surga, kita tinggal bersama Tuhan Yesus di surga, jadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Wah, menyenangkan ya, punya sahabat yang di dunia yang dekat sama kita aja kita senang sekali. Sahabat yang ngerti maunya kita aja kita senang sekali. Apalagi ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau jadi sahabatnya adik-adik. Tuhan Yesus mau dekat sama adik-adik. Tuhan Yesus mau mengasihi adik-adik. Dan Tuhan Yesus mau memberikan semua yang adik-adik butuhkan dan perlukan. Tuhan Yesus mau adik-adik belajar jadi seorang sahabat yang kita teladani dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan hidupnya buat setiap kita. Jadi, Kevi percaya ketika Tuhan Yesus jadi teladannya kita dalam bersahabat atau berteman, maka kita akan mengerti bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus dan mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi sahabat mereka, jadi orang yang dekat dengan mereka. Nah, dari cerita kita hari ini, Kevi berharap kamu jadilah sahabat yang baik dan teladanilah Tuhan Yesus dalam menjadi seorang sahabat. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu depan pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.